Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dwi Firmansyah, channel yang mengulas tentang makanan, masakan, dan aneka kue. Kali ini saya akan membuat suatu makanan cemilan, bisa juga sebagai side dish, yaitu keju mozzarella rumahan. Keju mozzarella ini juga berbahan dasar dari keju cheddar dan juga susu. Nah, saat ini saya sedang memarut keju cheddar dengan menggunakan parutan keju. Keju ini sebanyak 250 gram. Kita parut di dalam wadah panci langsung. Nanti hasil keju mozzarellanya lumayan banyak ya. Bisa untuk satu keluarga. Diparut semuanya sampai habis. Kemudian kita tuangkan susu cair di sini sebanyak 500 ml. Di sini susunya saya menggunakan susu UHT yang plain. Sebelum kita tuang semua, kita sisihkan 4 sendok makan susunya untuk melarutkan cairan tepung yang akan kita gunakan nanti. Setelah semua susu dituang ke panci, kemudian kita nyalakan api kompor dengan api kecil sekali, lalu kita aduk-aduk seperti ini supaya kejunya larut dengan susunya. Terus diaduk seperti ini dengan api kecil sampai betul-betul butiran-butiran kejunya telah larut. Nah, ini butiran kejunya belum cukup larut. Lalu kita aduk-aduk kembali dengan api kecil sampai betul-betul larut sekali. Proses pencairan ini memang agak butuh waktu lama, sekitar 15 menit karena kita menggunakan api kecil di sini. By the way, buat kamu yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe ya supaya kita tetap semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Dan jika kamu menyukai video ini, tekan like dengan menekan tombol jempol ke atas, dan juga berikan kami masukan yang positif dengan mengisi kolom komen, dan share video ini jika teman-teman kamu, keluarga kamu, sahabat kamu membutuhkan video ini ya. Terima kasih. Kembali ke masakan. Masih dalam proses pengadukan sampai keju betul-betul larut. Sembari melarutkan keju ini, kita melarutkan juga susu 4 sendok makan dengan 3 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka yang akan kita gabungkan ke dalam panci ini. Dengan catatan keju cheddarnya sudah larut dengan susu. Larutan tepung tapioka ini pastikan sudah tercampur rata dengan susunya ya. Baru kita tuang ke dalam panci seperti ini. Penggunaan tepung tapioka di sini adalah untuk memberikan kesan stretchy kepada larutan keju yang akan kita gunakan nanti. Jadi mirip-mirip seperti keju mozzarella tapi yang KW. Walaupun KW tapi rasanya tetap keju dan susu. Tetap enak sekali rasanya. Proses pembuatan keju mozzarella rumahan ini hampir sama dengan proses pembuatan saus keju yang ada di video saya sebelumnya. Perbedaannya adalah jumlah susu yang digunakan. Jika membuat saus keju, kita menggunakan perbandingan 1:1, yaitu kalau kita menggunakan keju 250 gram, kita akan menggunakan susu sebanyak 250 ml. Nah, bedanya di sini pada saat kita membuat keju mozzarella rumahan, kita menggunakan perbandingan 1:2. Kalau kita menggunakan kejunya 250 gram, kita akan menggunakan susu cairnya sebanyak 500 ml. Setelah dituang larutan tepung tapioka dan susu, kemudian kita harus aduk secara cepat seperti ini sampai ada bubble mendidih. Cara mengaduknya harus cepat dan merata ya. Diaduk terus seperti ini sampai betul-betul larut. Teksturnya akan mengental dan stretchy. Nah, terus diaduk dengan cepat seperti ini sampai betul-betul larut dan tidak ada gerinjil-gerinjil dari keju cheddarnya. Proses pengadukan ini kurang lebih sekitar 5-8 menit dan pastikan apinya menggunakan api yang kecil. Nah, jadinya seperti ini setelah proses pengadukan selama 5-8 menit. Lebih halus dan lebih stretchy. Keju mozzarella rumahan ini memang tidak sama persis dengan keju mozzarella yang asli, tetapi cukup memberikan tekstur yang hampir sama seperti mozzarella dan rasa kejunya memang betul-betul keju. Oke, setelah kita mendapatkan tekstur yang seperti ini, kita bisa tuang ke dalam wadah sebagai cetakan. Tuang seperti ini. Kemudian kita angin-anginkan, setelah dingin baru kita masukkan ke dalam kulkas. Keju ini bisa kita gunakan sebagai side dish atau kita bisa goreng dengan di breaded. Keju ini juga bisa digunakan sebagai aneka topping, baik dari topping brownies, topping skotel atau apapun itu. Yang pasti jika ditambahkan dengan keju mozzarella rumahan ini, aneka masakan akan lebih kaya rasa dan lebih enak.
Nah, ini penampakan pada saat telah disimpan selama 30 menit. Jadi dia kalis ya teksturnya. Setelah dingin seperti ini baru bisa kita simpan di dalam kulkas bagian bawah. Oke, sekian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.